dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai sekalipun menghadang, kami akan tetap tenang bersama-Mu, sebab Engkau Tuhan yang membawa kami di dalam ketenangan. Sebab Engkau Tuhan yang menuntun langkah kami, mampu melewati badai persoalan kehidupan. Kau nahkoda kehidupan kami, Yesus. Kau yang membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Engkau yang menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Bapa, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk merenungkan firman. Haleluya, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GSIS yang diberkati Tuhan. Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Apa kabar hari ini saudara? Biarlah ketika ada badai dalam kehidupan kita, kita tetap tenang, tetap fokus pada Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kita percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita memiliki ujian kehidupan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Apakah hati kita goyah atau tidak, itu bergantung bagaimana kita betul-betul bersandar pada kasih karunia Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Catherine Kuhlman, dia seorang hamba Tuhan yang dikaruniakan kuasa untuk melakukan mujizat. Dia juga di dalam kehidupannya dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang sangat kuat, sehingga pengurapan yang ada padanya itu sangat kuat. Tapi dia berkata kepada umat Tuhan yang dia layani bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mencapai satu hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu indah. Saudara, Yesus sudah mati bagi kita. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi akibat dari keselamatan kita mampu melakukan perbuatan baik. Dan tidak cukup hanya dengan melakukan perbuatan baik, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita fokus dengan Tuhan, maka hubungan pribadi kita dengan Bapa di surga itu menjadi lebih intim, lebih kuat.
Akibatnya, kita lihat bahwa orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, kok mereka kelihatan tidak ada masalah. Ketika kita melihat hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, memiliki begitu banyak jemaat, tetapi mereka bisa tetap eksis, mereka bisa tetap hidup dengan begitu banyak nasihat dan hikmat. Saudara, bukan kuat dan gagah mereka, bukan kuat dan gagah saya. Ketika kita diberikan hikmat, kekuatan untuk memberikan saudara nasihat bisa mengatasi banyak persoalan. Tapi itu semua terjadi karena kita fokus kepada firman-Nya. Kita fokus kepada kekuatannya, kita fokus kepada hikmat yang Dia berikan. Sehingga oleh hikmat itu kita sendiri beroleh berkat, kita sendiri dikuatkan, kita sendiri dipulihkan. Itu sebabnya kita bisa menasihati Bapak Ibu Saudara dengan hikmat yang kita percaya berasal daripada Tuhan yang memampukan kita untuk mengatasi persoalan. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan Yesus. Dalam kehidupan ini saudara, kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa goyah saudara. Ibrani 12 ayat 25 sampai 27 saudara berkata bahwa segala sesuatu akan digoncangkan saudara, dan akan tinggal tetap apa yang tidak dapat tergoncangkan. Jadi kalau saudara kita katakan, kenapa hari-hari ini saya goyah saudara? Kita goyah ya. Firman Tuhan katakan di Ibrani 12 ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Kapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Goncangan itu ada untuk menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan. Gempa bumi menggoncangkan bumi, bukan cuma menggoncangkan bumi, tetapi menggoncangkan umat Tuhan. Dapatkah engkau bersandar kepada rumahmu yang megah? Dapatkah engkau bersandar pada kekayaanmu yang begitu mewah? Dapatkah engkau bersandar kepada keuanganmu yang engkau simpan di bank? Tapi kalau engkau mengalami goncangan di gempa bumi, engkau tidak bisa berpegang kepada hartamu. Ayat 28. Ya, saudara. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, di dalam dunia ini harta ketika digoncangkan, kita tidak bisa berpegang kepada harta. Suami ketika di dalam segala sesuatu keadaan digoncangkan, kita tidak bisa berpegang kepada manusia. Kita hanya bisa berpegang kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Makanya saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kita tidak akan tenggelam, kita tidak akan binasa. Pagi hari ini saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul fokus pada Yesus. Pasti menang mengatasi badai. Kita kalau lihat di gambar ini kita tahu ya, itu adalah Petrus. Dari Matius 14 ayat 22 hingga 33, mari saudara kita baca bersama-sama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi saudara, konteks peristiwa pada waktu itu, Yesus tidak bersama murid-muridnya. Murid-murid itu disuruh naik perahu. Disuruhnya mendahului ke seberang. Dia masih ada di seberang, dia suruh orang banyak itu pulang. Jadi Yesus tertinggal di satu daerah pulau atau wilayah pada waktu itu. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita mungkin bertanya, bukankah Dia Allah Tritunggal? Dia adalah Allah. Ngapain Dia berdoa? Saudaraku yang diberkati, Yesus adalah Kristus, Mesias, utusan. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia memiliki kebergantungan di dalam ketritunggalan Allah. Dia adalah Allah. Tetapi Dia juga berkata-kata dengan Bapa. Dia juga berkata-kata dengan Roh Kudus. Dia menunjukkan teladan selama Dia masih di bumi ini.
Dia Allah yang menjadi sama dengan manusia, dia berdoa. Dia bangun hubungan dengan ketritunggalan yang Maha Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus saja Allah berdoa. Saudara apa? Saudara manusia biasa yang ditebus saudara dan saya. Manusia yang fana, yang sebentar ada sebentar tidak ada, yang sebentar ada kemudian mati saudara. Itu destiny kita. Tapi malas berdoa, wah bukan main. Saya itu heran dengan orang yang dikatakan mengaku sudah lahir baru, tapi habitnya tidak tahu berdoa, tidak suka berdoa, tidak mencintai doa, hanya suka melayani di atas panggung, tapi tidak suka membangun doa. Ini berbahaya saudara. Kita nggak tahu dia benar-benar lahir baru atau hanya sekedar suka melayani. Saudara, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit, seorang diri dia berdoa. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ, sementara murid-muridnya sudah bertolak ke seberang. Dan masih di tengah-tengah gelombang, saudara, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dia masih di atas pantai di tengah laut, sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin itu adalah angin sakal yang cukup kuat, saudara. Oleh karena angin, mereka ini perahu yang bukan perahu mesin, tapi mereka dengan alat-alat yang masih tradisional mereka berangkat. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus, si manusia sanguin yang penuh dengan reaktivitas, dia penuh dengan reaksi dan suka sekali menonjol, dia berkata dan berseru pada dia. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Reaksi saya pertama ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengatasi badai. Amin. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang berkuasa mengatasi badai. Kenapa bisa? Bumi saja dia yang ciptakan, saudara. Pada mula diciptakan adalah terang dan gelap. Kemudian bumi, air, dan udara dipisahkan. Siapa yang memisahkan? Tuhan, saudara. Nah, saudara yang diberkati, Yesus adalah Tritunggal Allah yang Maha Kudus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Putra, tapi dia juga bersatu dengan Bapa dan juga Roh Kudus. Saudara yang diberkati, tapi dia di dalam kesetaraan dengan Allah itu, dia tidak berhenti berdoa. Saudara, kalau orang malas berdoa, itu kepala angin, kepala batu, keras kepala. Tidak ada hubungan yang bisa dibangun tanpa doa. Tidak ada persekutuan yang dibangun di luar kuasa doa. Saudara bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu, carilah kekuatannya selalu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengambil keputusan untuk berdoa, kenapa dia memerintahkan murid-muridnya naik perahu? Kenapa dia tidak ajak murid-muridnya naik perahu? Saudara, murid-muridnya belum terbiasa berdoa. Murid-muridnya itu masih banyak yang dikuasai kedagingan. Di dalam Matius 26 ayat 41, saudara, dikatakan bahwa roh memang penurut, tapi daging lemah. Berjaga-jagalah di dalam doa, firman Tuhan katakan. Tapi apa yang dilakukan Petrus bersama dengan kakak beradik Yakobus, Yohanes, dan orang-orang yang lain di situ? Mereka tidur, saudara. Sementara jamnya Yesus berdoa itu tengah malam. Setelah banyak orang di situ, orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit. Saudara, naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian di situ. Jadi fasenya adalah dari belum malam sampai malam. Kemudian jam 3 malam,
barulah Yesus ketemu dengan mereka di tengah laut, di tengah air. Saudara. Sudahkah engkau memiliki kualitas doa yang spektakuler? Saudara, doa itu bukan sesuatu yang bisa kita pamerkan kepada orang, tetapi sebuah secret relationship with God. Dan Yesus memilih waktu-waktunya tersendiri, mulai dari siang sampai pada malam. Nah, Yesus baru selesai dari berdoa. Betapa hebat dahsyatnya hubungan yang dia miliki. Makanya jangan heran jikalau dia berdiri di atas air, berjalan di atas air. Karena kuasa dari hubungan doa itu yang membuat Yesus, dia Allah yang 100% Allah dan dia 100% manusia, dia menjaga kualitas kealahannya itu, sudah. Dan dia tidak bisa kurang dari kualitas kealahannya itu. Dan memang karena dia tidak bisa kurang dari kualitas kealahannya itu, dia juga terus bangun doa. Makanya saudara, jangan kepala batu, jangan kepala angin. Kita aja manusia biasa, merasa bisa hebat tanpa doa. Mana bisa, saudara? Ketika dia berjalan di atas air, berteriaklah murid-muridnya karena takut. Saudara, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ketika badai taufan, ini yang dihadapi oleh murid-murid ini, bukan cuma menghadapi badai, bukan cuma menghadapi angin sakal, tapi menghadapi ketakutan mereka di dalam melihat Yesus, ini Tuhan atau hantu, ini hantu atau Tuhan. Ini hantu, nggak mungkin ini Tuhan, karena Tuhan yang kami percaya itu dia sedang berdoa di bukit, dan mereka tidak pernah mengalami experience, pengalaman di mana ada orang berjalan di atas air, tapi Tuhan melakukannya. Kenapa dia harus berjalan di atas air? Apakah dia sedang pamer kekuasaan? Saudara, dia sedang membuktikan kalau hidupmu ada di dalam kuasa doa, maka ada kuasa-kuasa yang tidak dapat engkau bayangkan, tidak dapat engkau pikirkan. Itu semua Tuhan akan sediakan bagi mereka yang mengasihi, yang terpanggil sesuai dengan rencana dia, yang masuk di dalam kehendak dia. Saudaraku, Roma 8 ayat 28, Sunergeo, Allah turut bekerja. Bagi siapa? Orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kamu dilantik untuk sebuah organisasi pelayanan, tetapi karena kamu melekat dengan Tuhan karena doa. Saudara, respect kepada hubungan yang penuh dengan doa. Respect kepada hubungan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi saudara yang diberkati, tanpa doa, kita akan memiliki ketakutan, halusinasi, kekhawatiran, seperti yang dilakukan murid-muridnya. Murid-muridnya tidak berdoa. Murid-muridnya belum mengalami kuasa doa. Murid-muridnya hanya mengikuti dia. Dan murid-muridnya ini adalah murid-murid yang tahu bahwa Yesus itu adalah human. Dia adalah rabai, dia adalah rabi, dia adalah nabi. Mereka tidak banyak memiliki satu rema bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi Petrus, dia adalah orang yang sanguin, dia suka bereksplorasi dengan imajinasinya, maka dia membuka peluang terhadap iman yang jauh lebih besar dibandingkan murid-murid yang lain. Murid-murid itu melihat Yesus sebagai hantu. Dia melihat Yesus sebagai Tuhan. Dan dia begitu ekspresif dan dia berkata, Tuhan, jika engkau itu adalah Tuhan Yesus, suruhlah aku datang padamu. Dia tantang lagi, berjalan di atas air. Oke, datanglah. Dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasakannya tiupan angin, gelombang dingin, dia juga selama ini dia seorang nelayan penjala manusia, dia tahu ini air ini kedalamannya bagaimana, dia tahu, saudara. Ini dalam, mulailah kekhawatiran itu muncul. Saudara, ketika kita ada di tengah-tengah gelombang pasang badai kehidupan, ketika kita mulai melihat ombak, ketika kita mulai memperkirakan bahaya, ketika kita mulai ketakutan dengan melihat kiri dan kanan masalah-masalah yang ada, maka kekhawatiran akan menguasai. Akhirnya apa? Imannya goyah dan dia pun mulai tenggelam. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita fokus kepada Tuhan, maka segala persoalan pun itu akan diredakan. Mujizat itu nyata pada saat kita fokus kepada Tuhan. Ada kemampuan-kemampuan yang tiada terbatas yang mampu kita lahirkan, yaitu iman. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kemampuan untuk berdiri di atas air itu sebenarnya tidak mungkin, tidak ada, dan tidak bisa terrealisasi.
Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, maka semua itu mungkin bagi Allah. Ayat firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1 dengan 3 sampai 3 kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudara, dari Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, kita belajar di sini bahwa orang yang fokus kepada Tuhan, dia pasti akan mengalami terobosan iman di dalam hidupnya. Yang pertama, saudara, tanggalkan segala beban dan dosa. Karena kita punya banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, dua hal yang harus kita tanggalkan. Pertama itu beban. Kedua itu dosa. Apa beda beban dan dosa? Beban yang pasti bukan dosa. Beban itu berbicara pergumulan. Beban itu berbicara keterbatasan kemampuan. Beban itu berbicara segala sesuatu yang menghimpit kehidupanmu, yang menghalangi langkahmu untuk berjalan. Saudara, engkau memiliki beban di dalam rumah tangga, beban di dalam pelayanan, beban di dalam pekerjaan. Nah, kalau itu bertumpuk, akhirnya saudara bilang, saya sulit membagi waktu untuk melayani Tuhan. Karena begitu banyak beban masalah. Kredit saya banyak. Saya harus kerja supaya saya bisa melesaikan kredit. Saudara, kamu pikir berkat itu dari siapa? Bukankah Tuhan yang memberikan berkat dalam kehidupan kita? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bahwa orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan beriman. Tanggalkan segala beban dan dosa. Nah, saudara, kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merantangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang diwajibkan untuk meraih mahkota. Tetapi kalau kita penuh dengan beban, pundak kita udah penuh. Saya pernah merasakan hal itu, saudara. Di pekerjaan tertumpuk banyak masalah. Kita harus fokus di kantor, kita harus menyelesaikan semua. Kemudian keluarga jadi terabaikan. Pelayanan jadi terabaikan. Kemudian kita punya banyak uang, tapi merasakan tidak damai sejahtera. Kenapa? Karena yang kau lakukan itu dengan kekuatan dan kemampuan kamu sendiri. Lalu kita mulai berdoa, tanggalkan beban-beban, tanggalkan beban-beban. Keuangan menurun, tapi sukacita bertambah. Tetapi segala sesuatu dicukupkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar untuk memperhatikan keadaan. Saudara membebani diri dengan banyaknya pekerjaan, dengan harapan punya banyak uang. Tetapi ketika saudara menerima punya banyak uang, itu tidak damai. Karena keluarga dibiarkan, pelayanan terbengkalai. Yang kedua, tanggalkan segala dosa. Saudara mempunyai pekerjaan, punya banyak uang. Tapi kalau saudara kompromi dengan dosa, lalu kemudian bagi seorang pria harta wanita tahta. Bagi seorang wanita, harta pria dan tahta. Saudara baru punya kemampuan keuangan seperti itu, tapi sudah tergoda dengan wanita. Kemudian dari saudara mulai pacaran, sampai saudara tunangan, sampai saudara menikah, semuanya istri saudara yang mendampingi dari nol. Tapi setelah berhasil, kemudian ada wanita lain di dalam kehidupan saudara. Kemudian keuangan mulai berantakan, hubungan mulai berantakan. Pelayanan mulai saudara tinggalkan karena ada orang ketiga, lalu mulai melakukan dosa. Akhirnya karena kebutuhan di dalam rumah tangga semakin tinggi, mulai kompromi dengan keuangan, melakukan banyak kompromi dengan dosa keuangan. Akhirnya yang terjadi adalah semakin hilang damai sejahtera. Beban semakin bertambah, beban pikulan, cicilan, masalah-masalah di kantor, kemudian masalah dengan orang ketiga, masalah dengan istri di rumah, masalah dengan anak, kemudian masalah keuangan. Saudara, beban dan dosa ibarat bom waktu yang akan membuat
kehidupan saudara seperti gunung es. Kelihatan dari luar, dia diberkati. Tetapi di dalam ada api yang siap, lahar yang siap menyembur karena masalah yang sewaktu-waktu. Keluarga-keluarga kecil, keluarga-keluarga muda. Saudara memulai dengan satu hubungan yang mulai dari nol. Mulai dari nol, saudara bagaimana berupaya sehingga saudara bisa membayar cicilan mobil, cicilan kendaraan, cicilan rumah, dan berbagai cicilan lainnya. Tapi setelah berhasil, hanyut dengan harta wanita dan tahta. Akhirnya segala yang saudara bangun itu runtuh seketika. Dan orang ketiga yang saudara bawa ke dalam rumah ternyata menjadi musibah yang sangat besar bagi kehidupan saudara dengan anak dan istri saudara. Nah, saudaraku yang diberkati, tidak ada berkat di dalam dosa. Tidak ada berkat di dalam kehidupan yang menyimpang dari kebenaran. Itu semua harus ditanggalkan. Kenapa saudara seringkali berat untuk melayani Tuhan? Dan dua hal ini. Tanggalkan itu beban. Jangan salahkan Tuhan karena masalah-masalah yang kau hadapi. Dan kemudian jangan salahkan istri, jangan salahkan suami kalau engkau terikat dengan dosa. Mungkin ada kesombongan. Istri-istri yang dominan, bertobatlah dan rendahkan dirimu di bawah takut akan Tuhan. Jangan mendominasi suamimu yang pendapatannya kurang. Karena dengan dosa dari istri yang dominan, ada terciptanya Izebel dan Ahab. Ada terciptanya Hawa dan Adam. Hawa yang membuat satu keluarga seluruh isi dunia jatuh di dalam dosa. Karena perempuan yang kompromi, perempuan yang mendominasi, perempuan yang tidak tunduk kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh suaminya akan mengakibatkan bahaya besar di dalam kehidupan rumah tangga. Sampai di sini saudara, saya mau katakan, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi dan datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, orang yang fokus kepada dia, fokus kepada salib Yesus. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Saudaraku yang diberkati, Tuhan memberikan kata kunci ini, supaya kita mengalami kemenangan di dalam banyak hal. Fokus pada salib Yesus, fokus pada kasih karunia Tuhan, maka kita akan dipimpin dari satu iman kepada iman yang lain. Kalau kita berfokus kepada salib Yesus, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Yang ketiga, saudara, ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, jangan heran ketika kamu bertindak dalam kebenaran, lingkunganmu menolak engkau. Masih ingat saudara, Yesus di kampung halamannya sendiri, orang-orang berkata, ini kan Yesus, putra dari Maria, anak dari Yusuf, anak si tukang kayu. Bukankah saudara perempuan dan saudara laki-laki yang ada bersama dengan dia? Lalu kemudian mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Dan tidak banyak dilakukan mujizat di tempat Yesus itu. Saudara, ketika Yesus menanggung begitu banyak bantahan dari pihak orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Dia, orang-orang yang menolak Dia, itu juga akan kita alami, saudara. Orang yang pikul salib pasti akan menghadapi tekanan intimidasi, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Saudara bisa ditolak, saudara bisa disalah mengerti, saudara bisa dihianati, saudara bisa direndahkan, saudara bisa dianggap enteng, saudara bisa dianggap tidak berguna, saudara bisa dianggap pengajaranmu sesat dan lain sebagainya. Tapi jangan menjadi lemah dan putus. Saudara, kalau kita mau berjalan di atas air, kita mau berjalan mengatasi badai, kita harus mampu mengatasi intimidasi. Yesus menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Mereka menolak Dia padahal mereka adalah kepunyaannya. Yang ketiga, bertekun, menanggung bantahan yang sehebat itu, supaya jangan menjadi lemah dan jangan menjadi putus asa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara, fokus kepada Yesus, fokus pada perkataan Yesus, fokus pada salib Yesus, maka saudara akan mengalami
pemulihan di dalam kehidupan saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa, biarlah seperti Petrus kami mau belajar untuk berjalan di atas badai, tapi tidak fokus pada angin sakal, tidak fokus kepada gelombang, tidak fokus pada dinginnya angin, tapi fokus pada kesanggupan Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, kadangkala Tuhan izinkan terjadi ketika Yesus menyambut kita berjalan di atas air untuk membuktikan bahwa kita juga bisa untuk mengalami persoalan dan kehidupan itu ada di bawah telapak kaki kita. Sebab firman Tuhan berkata di dalam kitab Yosua, setiap telapak kaki yang dipijakkan di kakimu akan menjadi milik kepunyaanmu. Kami percaya Tuhan memberikan kuasa kepada kami untuk menaklukkan segala badai persoalan kehidupan. Dan kami berdoa agar kami bertekun Tuhan untuk memandang salib Yesus, bertekun untuk memandang kepada kuasa Yesus, bertekun untuk memandang pada kesanggupan Yesus dengan penuh iman, dengan penuh kekuatan yang daripadamu Tuhan, kami dapat mengatasi badai persoalan kehidupan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, tangan-tangan yang terangkat, kami berdoa untuk Opung Ayu Tuhan, agar dia mengalami kesembuhan pemulihan yang terjadi di dalam hidupnya. Rohnya bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan pernikahan Hana, Bapa di surga, sama dengan calon suaminya di tanggal 22 Juni. Tuhan berperkara, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bersama dengan Inang Uda Diana, bersama dengan keluarga. Kami berdoa memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Oma Eska Tuhan. Dalam kesehatan kekuatan Tuhan memberkati dan memulihkan keadaannya sehingga tulang-tulang kakinya kuat. Di dalam nama Yesus pertolongan Tuhan sungguh ada, sungguh ajaib di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Sister Ria bersama dengan keluarganya yang setia di Italy, di Manado, dimanapun mereka berada, yang setia merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Gracia Hope Compassion Channel setiap hari. Biarlah Engkau Tuhan yang menambah-nambahkan kapasitas iman mereka dalam nama Yesus. Berjalan mengatasi badai oleh karena mereka menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merentangi dan datang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul dengan masalah-masalah keuangan, yang sedang bergumul dengan kehidupan untuk tidak mengalami perceraian di dalam rumah tangga. Biarlah mereka memperbaiki diri, sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, menyatakan apa yang salah, mendidik orang dalam kebenaran, dan memperbaiki semua kelakuan yang ada. Bapa di surga, kami percaya firman Tuhan berkuasa. Dan bagi semua orang yang percaya kepada firman Tuhan, hari ini angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai, memimpin, membimbing dimanapun engkau pergi dan berada. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang dipercaya diberkati dan diurapi, sama-sama katakan haleluya. Happy Sunday, God bless you. Mujizat itu nyata terjadi dalam hidupmu. Tangkap itu saudara, engkau sanggup berjalan di atas masalah. Haleluya, amin.